Balik lagi sama Jadi Like Nongkrong. Ada Febri di mari, Om. Hari ini kita kedatangan Mr. Guest. Siapa itu, Pak? Mr. Guest. Depo Deok. Sebenarnya bukan Mr. Guest, tapi Mystery Host. Mystery Host. Mystery Host. Yang temanya pada kali ini adalah si paling nanya. Siapa yang nanya? Jadi kita bakal nanya-nanya orang yang biasanya jadi host, oke? Serius? Karena orang yang biasa jadi host itu bakal ditanya-tanya. Hah? Gue butuh pendamping host. Kita sambut, yuk, masuk yuk, host, woi, 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 masuk hostnya. Masya Allah, Otski. Jaga hello. Ikutin merek. Assalamualaikum. Nggak jawab? Wah, waalaikumsalam, alhamdulillah. Oke. Jadi yang megang bunga. Jadi hostnya hari ini adalah gua sama Aris. Dan kita akan Astagfirullahaladzim. kita akan bertanya-tanya kepada Bapak. Bang Pep. Silakan Bang Pep duduk di sini Bang Pep. Tidak, yuk. Apa kabar Bang? Iya, baik. Gila. Masalah. Nih gimana nih ceritanya? Jadi totalnya 50.000 ya. Oh, Ada membernya? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Bikin. Nggak bisa. Sehat Bang Beb? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Mas Mas. aja gue lihat. Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya. Please welcome Aris. Sunario. Wah. Jadi kalau kemarin kita masukin orang yang di balik layar nih, si Sarah, dia shock nih. Nah hari ini gimana Bang Pep? Take over tiba-tiba ya. Teo. Iya. Ya bingung saya mau. Bingung ya? Saya mau diapain gitu. Saya mau ditanyain apa? Karena nih sebenarnya gue juga penasaran nih, orang biasanya nanya-nanya orang terus kan gali-gali orang. Aduh ya Allah. Sekali-sekali lah ditanya ya kan. Sekali-sekali kita interview. Gitu. Tapi sebelumnya nih, maaf banget nih. Apa tuh? Tadi gue kesini, nih lilin nyala. Oh iya. Iya benar. Ini nggak dinyalain buat gua. Kalau nyalain. Pakai lidi. Saking takut. Kaki gua itu, kaki gua. Karena lilinnya udah mati, dia udah ketangkap sekarang. Jadi Bang Pep ini Bang Kita nyebut. Sensor manual. Manual ya Pak ya? Gimana Bang Pep? Sehat Bang Pep? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana hati? Gimana masih deg-degan? Beredeg. Tiba-tiba saya bingung, saya mau ditanya apa hari ini. Sebenarnya ini special request dari Bro Aris ya. Bro Aris ini penasaran banget sama sosok dari Bang Pep ini. Di belakang dia tuh ada siapa sebenarnya? Iya. Kalau bisa kelihatan nih di sini belakang sosoknya apa? Apa? Di balik belakang saya ada bapak saya dan emak saya lah. Bukan maksudnya di rumah gitu. di rumah. Nah, jadi fondasi, Di jadi rumah fondasi. aja nggak usah dibalik Bang. Dibalik kayak kasihan tumpah. Iya. Tadi terima dulu dong. Iya. Masya Karena Allah. lu udah megang bunga Bang Pep, kita mau tanya-tanya nih. Kalau lu jadi gua kasih- ini kenapa lu gua kasih bunga Bang Pep? kenapa tuh Mas? Lihat bunganya ada yang layu. Nah, itu lu. Terus yang seger nih. Saya itu masa depan lo. Masa depan. Masya Allah. Mungkin sekarang kita lihat Bang Pep lemes. Kita nggak tahu ke depannya. Akankah tambah lemes? Bunga layu. Ah. Bunga layu. Bunga layu. Iya, bunga layu. Iya, gue mau lanjutin. Bunga layu. Ini ada yang segar. Yang layu akankah kembali segar atau akan dia terjatuh dan gugur? Wih, maksudnya apa tuh? Nggak ada maksud. Ngomong-ngomong masalah gugur nih Bang Pep. Apa tuh Bang? Kan? Astagfirullah. Gua kan kenal lo udah agak lama lah ya. Alhamdulillah. Udah agak lama lah ya kita Alhamdulillah. berteman, dan memang gua perhatikan nih, nggak tahu kenapa lo selama pas gua kenal tuh kok sering banget dijadiin bahan ceng-cengan pas lagi nongkrong gitu. Kenapa tuh? Kenapa Kan gitu? tadi nggak mau gugur ya? Iya maksudnya kenapa lu Coba lu ini. jadi bahan nongkrong nih? Pernah nggak tuh lu ngerasa kayak down banget gitu, atau Bang
yang sakit hati atau gimana? Kan lu biasa diceng-cengin nih ya kan? Jadi bahan lah ya. Jadi bahan di tongkrongan. Jujur ya kalau misalkan untuk Musik sedih. posisi di mana gue dijadiin bahan jokes lah ya buat sama teman-teman tuh. Itu selama ini kalau kita kawasannya untuk nongkrong dan gue mau nongkrong tuh berarti kondisi gue baik-baik saja. Oke. Jadi ya enjoy aja Pak. Dalam artian tuh teman-teman tuh seneng, senyum. Jadi kayak ada bahan untuk kita ngobrol, ada bahan untuk jokes, ada bahan untuk kita berbincang-bincang gitu. Berarti lu nggak keberatan untuk dijadikan objek kesenangan? Insya Allah nggak. Waduh. Karena Mulia banget. karena jujur ya, ini mungkin udah teman-teman gue udah pernah dengar beberapa kali. Gue lebih kayak gue baru bisa berbagi gitu sama teman-teman gue, gitu. Belum bisa berbagi yang lebih. Oh, Gitu. Ya itu sih ya, maksudnya konteksnya ya lebay gitu, soal lebay. Cuman buat gue itu salah satu ya udahlah, biar nongkrong tuh jadi hangat. Nggak nongkrong tuh ya main game gitu. Gue maaf bukan yang nggak suka main game, cuman main game juga suka, cuman lebih enjoy kayak gitu. Ya waktunya ngobrol-ngobrol. Ya. Makanya tadi mungkin lu ngerasa belum bisa ngasih lebih ke teman-teman lu. Iya. Yang lu bisa cuma ngasih kesenangan buat mereka, akhirnya Setuju. lu kayak ya udah biarin aja gue dicengin. Benar dan Untuk enjoy sih. memecah suasana ya. Iya, Yang tadinya betul. tegang, Nah. jadi tegang. Yang tegang mulu dong, kebanyakan tisu. Oi. Udah bang. Kayaknya salah dah. Salah ya duduknya. Enggak, gue Langsung cuma pegel leher gua. Ya lalu. Tapi lu pernah ngerasa ini nggak kayak apa? Ada satu ketika momen gitu lu Nah. lagi diceng-cengin terus lu masuk ke hati gitu, sakit hati gitu. Iya. Sebel banget gitu sama orang. Kalau di waktu itu mungkin ada ya bang. Jadi mungkin beberapa kali tongkrongan itu pasti kan gimana jelasinnya? Intinya gue nggak selamanya baik-baik saja gitu. Teman di situ gue cuma berpikir ya lo dari awal udah mulai kayak gini, kenapa lo harus sakit hati gitu. Jadi kayak ya udahlah. Toh juga itu cuma omongan. Ya siapa tahu bisa jadi trigger baik buat lo. Contoh misalkan ada kayak lagi tuh di kondisi di komunitas kayak Bang Feb tuh dia tuh sebelum ke komunitas ini kemana-mana gitu kan. Gitu. Terus adanya tuh emang sekarang iya dia tua di komunitas ini gitu. Gue satu sisi iya juga sih, gue kebalikan dari orang-orang tuh lo komunitas ini dulu baru komunitas yang lebih luas lagi. Kalau gue kebalikannya kan, gue komunitas luas dulu baru ke komunitas yang sempit kayak gitu. Jadi gue mikir iya ya, cuman karena udah terbiasa, bukan terbiasa gara-gara gue dicengin, cuman lebih kayak ya udahlah enjoy aja men, gitu kayak jalanin aja. Karena udah biasa dan teman-teman juga hahaha dan banyak maksudnya di situ, ceritanya banyak maksudnya. Bahkan, Aduh, bunyi sendiri. Bunyi tuh? sendiri. Ada apa tuh? Kaget gue, sorry Jam. bahkan ya kalau Bang Pep nih, ada orangnya ataupun nggak ada orangnya, tetap dia bisa mecah suara itu berkata. Aduh, ada di bawah sini. Bisa memecah suasana. Yang tadi tegang atau yang tadinya krik nyebut namanya aja. Pasang Pep. Itu beda tuh. Ya Allah, Memang sumber kesenangan bisa Iya, dibilang. Ya, alhamdulillah. Kesenangan bersama. Tapi dari umur Betul, berapa betul. bang? Dari umur berapa bang? Apa tuh? Lu sadar kalau ada bakat ini? Ada bakat. Ya kali dibakatin. Bang, gue baru tahu lo ada bakat begini bang. Asli. Kalau gue Ada loh. Kayak kita tarik Warkop DKI, ya kan? Yang selalu jadi bantalan kan almarhum Om Dono kan? Iya, Ya kan? betul, setuju, Om Dono setuju. ya kan pas masih ada. kalau kasino tuh biangnya. ya kan? Pasti selalu Om Dono nih. Oh, iya, Wah, gue sok kenal banget ya Om Dono. Iya, nggak apa-apa kan, kita hormat, Dasar, kita hormat. seperti itu. Tapi emang dari segi tontonan begitu. Apa sih? Yang kita lihat Om Dono tuh emang jadi bantalan. Iya, kan? iya, benar. Ketika mungkin kehabisan bahan Nah, gitu bisa iya. dilempar ke dia. Gitu. Setuju, Memang setuju. udah cirinya udah kuat banget buat ngelucu. Gitu. Disebut namanya kayak disebut Jadi wajahnya. bahan jokes lah ya. Nah, jadi ngejual gitu. Iya, iya. Circle of life. Ya kan? Oke, teman-teman. Berkesinambungan. Begitu aja. Udah nih, kita udah gitu. Oke, nggak apa-apa, singkat, jelas dan padat.
Masih banyak yang pengen digali sama Bang Haji sebenarnya gitu. Bener banget itu. Apa? Dari umur berapa kayak gitu? Maksudnya mulai diceng-cengin gitu. Mulai diceng-cengin sebenarnya gue dari kecil bang. Oh benar, itu Oh, bakat lahir ya. Enggak, maksudnya gini loh. Konteksnya diceng-cengin sejak kecil. Mungkin gue dulu ini secara tidak langsung impact ya. Impact tuh dulu pas waktu TPA. Oh, kenapa tuh? Ada kejadian apa tuh? TPA tuh Lalu Bang, maaf sebelum lu lanjut, gue jadi kebayang Bang. apa tuh? Kan kalau tau kan Mario Teguh, itu ada Mario kecil. Iya. Gue bayangin itu garapannya dosen kita. Iya dosen. Nah, gue ngebayangin Bang Pep dulu waktu kecil udah dicengin. Gue ngebayangin gedenya begini. Bayangin kecilnya. Apakah jalannya sama kayak sekarang gitu? Astagfirullahaladzim. Kalau gue tuh Jadi kalau mau bikin karikatur Bang Pep atau bikin animasi kartun Bang Pep, bisa nih. Ngejual banget. japri aja di bawah. Mungkin nanti kalau yang buat penasaran jalannya Bang Pep nih, nanti kita bakal shoot di luar. Footage-nya bakal dimasukin deh. Jalan tutorial, jalan Pep. Aduh, ada trainernya ya. Iya tuh, kalau mau dibikin itu juga bisa. Ya, lanjut Bang. Lanjut. yang tadi, Bang. Jadi kayak TPA. ya mungkin ini cuman bagian dari kecil cerita gue lah. Jadi waktu itu gue jadi lingkungan rumah tuh lingkungan keluarga dari bokap. Nah, jadi sepupu gue tuh selalu nganggap remeh siapa sih Febri gitu kan, karena sepantaran gue tuh banyak orang, mesti ada 3 atau 4 orang yang sepantaran gue gitu kan. Cuman di situ posisinya gue tuh apa sih jelasinnya, intinya tuh gue yang selalu paling jadi bahan bullying lah. Nah, cuman buat gue di situ ya buat apa, gue selalu ngelawan orang-orang kayak mereka yang lebih tua dari gue. Lawan juga percuma. Gue lawan, cuman orang tua gue juga cuman ya udah mas tahan aja gitu kan, emosinya tahan. Cuman gue mikir iya juga sih. Nah, sampai halnya waktu dulu gue pernah berantem di pengajian gue gitu kan, gara-gara dibullying. Enggak, Ustadz gue nyamperin gue ke rumah. Iya, Ustaz. Gue berantem sama teman gue di tempat pengajian, gue berantem bla bla bla. Terus akhirnya jadi tuh bahan orang-orang ngecengin gue. Gue bilang, ayo udahlah, itu salah satu cerita kecil ya gue lah. Kenapa gue harus bisa ya udah sabar men. Semua itu ya udah ntar ada buktinya. Akhirnya dari gue dibully sama ya lingkungan rumah lah, tapi ya sekarang alhamdulillah teman-teman semua yang ada di lingkungan rumah udah semuanya baik-baik saja, nggak kayak dulu. Itu dari situ dia tidak menghargai gua, terus ya udah gua berpikir nyampe kapan. Akhirnya pas STM gua berpikir gua pengen jadi orang. Jadi orang gimana? Ya gua harus ngikutin orang tua gue. Orang tua gue ngizinin gua alhamdulillah ke sekolah selanjutnya sekolah selanjutnya yaitu S1 kuliah. Nah, gue buktiin di kuliah. Emang gue kuliah gue 6 tahun. Cuman di situ gue bisa nyari duit sendiri, bisa tahu dunia tuh kayak gimana kerasnya gitu kan. Akhirnya mereka yang tadinya cuma ngecengin gue, sampai gue pernah dikatain. Ya itu tadi yang stepnya dari TPA sampai kuliah, banyak orang juga masih ngicibir. Lo ngapain sih nganggur nggak jelas gitu kan? Karena emang gue freelance kan. Itu gue buktiin. Yang pertama gue buktiin ke orang tua gue. Jadi maaf ya, mata gue agak ini karena ini cerita real. Habis mabok kan? Iya dikit. Woi mak gue nonton. Mata lu katanya mabok. Enggak. Bang Pep nggak pernah mabok narkoba. Astagfirullahaladzim. Masalahnya bukan nonton ini, yang nonton ini. Iya. Maaf mbak, saya bercanda. Jadi kebetulan tuh di situ posisinya gue langsung ya udahlah, gue harus ngerjain itu, kuliah gue harus beres, kata gue ya udah. Karena impact dari kejadian itu menurut gue bukan ke diri gue doang mas, ke orang tua gue juga gitu kan. Orang tua gue yang secara sosial itu digerus juga sama mereka. Tapi Bang Pep, kan biasanya ya ada nggak sih imbasnya ke orang tua gitu, kayak misalkan lu nih, biasa kan orang tua tuh nggak terima anaknya dijelek-jelekin. Iya, benar. Apalagi udah jelek dijelek-jelekin. Aduh, mak Itu gue kan- doang yang ngatain gue ganteng. Woi, Iya. bener emang udah ketemu mak gue. Itu standar keluarga kok.
Iya, bener itu sih. doa dari emak tuh. Iya sih, amin ya Allah. Walaupun orang lain liatnya lu jelek, emak lu ngeliatnya ganteng. Dan Masya itu Allah. doa tuh ganteng. Iya. Gantengnya apa nih? Bukan perawakannya. Buat Iya. bawakannya, Hatinya, Banyak iya kan, sikapnya, hatinya. Amin ya Allah. normanya. Nah itu Apa biasanya kena imbas. Emak lu ada respon apa gitu ketika lu dijelekin, diceng-cengin, atau kadang nih teman-teman lu datang gitu, lu lagi yang jadi bahan kayak gitu. Ada nggak emak lu pernah bilang, mas kok lu begini sih di tongkrongan gitu? Oh iya. Iya. Terus, Jadi gimana? jadi Enak gua begitu. kalau bercerita tentang nyokap, tentang ibu nih, tentang ibu atau tentang bapak gua atau adik gua, kan kebetulan gua 2 bersaudara. Mereka tuh apa ya? Lebih kayak ya udah sih lu ngapain gitu. Maksudnya dalam artian lu nggak usah lawan. Lu ngapain? Dalam artian ya lu lawan dengan lu bersikap. Gitu. Kayak misalkan contoh satu hal kayak gini ya, tentang jokes teman-teman udah Agak kelewatan ya. nggak kelewatan sih bang. Kan bisa putar balik bang. Oh iya, bisa betul kalau kelewatan ya. Iya 360 derajat muter-muter dong gini. Kayak ya gue lebih kayak ya udah nih gue bikin jadiin enjoy aja intinya. Orang tua gue sih selagi orang tua gue tidak ngelihat gue sakit hati, nyokap ya udah Tapi ada nggak pernah Sakit bilang hati. gitu? sakit hati gitu. Sakit hati orang tua. Iya orang tua gue ngelihat gue perih pernah gara-gara cengan. Cuman orang tua gue cuman ya mau disamperin. Gue bilang nggak mau. Kapan tuh bang Pep? Waktu TPA. Oh TPA. TPA pas waktu taman ya itu SD TK SD lah itu. Itu gue nyampe dibully, tas gue pokoknya intinya gue doang yang nggak dikasih biskuit lah kayak gitu sama masih sepupu gue. Oh gitu. Terus gue cuman ngomong ya udah nggak apa-apa. Cuman dia diledekin. Akhirnya gue rebut tasnya, berantem gue di TPA. Itu sama sepupu. Sama sepupu. Waduh. Jadi yang Kenapa nggak bully di rumah aja ngapain di TPA? Kasian ustadznya. Jadi yang ngebully gue tuh malah sepupu-sepupu gue. Cuman alhamdulillah sekarang sepupu-sepupu gue udah ngeliat gue siapa. Siapa? Febri. Oh iya. Tapi gue ngeliat sesuatu yang luar biasa dari orang tuanya Bang Pep. Nah, jadi Udah pernah ketemu? Kayak apa? Udah pernah ketemu berapa kali gitu. Iya, Cuma alhamdulillah. kayak ketika ada masalah ini, gue udah ikutan melo nih. Ais. Ada masalah kayak tadi Bang Pep yang lihat anaknya, wah sakit hati banget nih kayaknya nih. Terus, tapi orang tuanya itu masih memberikan pilihan ke anaknya gitu. Iya. Karena kan ada orang tua yang langsung Iya, iya. hajar aja, Iya, anak langsung. gua kenapa kayak gini, padahal itu apa anaknya sendiri nggak mau orang tuanya Iya, bersikap kayak betul, gitu. betul. Cuma ini benar-benar kayak apa ya, sistem demokrasi yang benar-benar demokrasi gitu. Alhamdulillah. Jadi orang tuanya sempat nanyakan ke si Bang Pepnya itu kenapa mau disamperin apa enggak, kan itu wah Iya itu Bang. itu luar biasa banget sih. Karena gue pernah baca bang, Nah. ini bagus banget sih apa kata-kata ya. Ketika anak nih, anak di apa kayak bang Pep dibully atau diisengin sama orang, nah itu kita jangan nggak boleh nahan anak itu, Ya. biarin marah gitu, biarin aja gitu. Nah mau mukul gitu, tapi setelahnya kalau udah marah dijelaskan ada pilihan yang terbaik yaitu memaafkan Iya, gitu. iya, Jadi betul. mungkin yang dilakukan sama ibunya Bang Pep seperti itu. Kayak gitu, Ya. Betul. Jadi Langsung gua ada pilihannya tuh. Jadi kayak gue tentang, maksudnya maaf ya, ini kan jokes itu kalau misalkan orang lain ngeliat lebih kayak lo dibully gitu kan. Iya. Cuman kalau buat gue jujur, jokes itu ya tadi intinya awal tuh jokes itu buat gue di tongkrongan ya, konteksnya cuman hanya bercandaan dan guyonan doang. Itu buat menghangatkan keadaan. Jadi nggak ada maksud untuk yang mencela orang lain lebih parah gitu kan. Karena gue berpikir dari dulu, dari yang TPA tadi, impact dari TPA SD, SMP, SMK, itu gue berpikir iya kalau cuman gue teman-teman ngejokes gue terus gue ladenin dengan emosi, ya kita nggak bakal hangat di tongkrongan, kenal pun susah. Itu sih kayak ngintro buat komunikasi lah pak. Gue lebih ke situ, kayak gue orang yang maaf ya bang, jujur bang, kalau boleh cerita, nyokap itu keluarga gue tuh super sederhana, bukan tidak Rumah makan Padang. berkecukupan, cuman alhamdulillahnya cukup gitu loh, super sederhana, sederhana Nggak gitu, ada yang mewah-mewah gitu. Iya, jadi apa ya, Masuk bahasa nih. kasarnya gue nggak bisa ngikutin teman-teman gue yang
Oh, iya. Karena jujur teman-teman gue dari SMP, SD, terus SMK tuh ya dikasih bandar sama orang tuanya. Ya, ekonomi keluarga teman-teman lo Baik-baik, baiklah baik ya. lah gitu. Nah, jadi kayak dari situ langsung gue ngerasa lebih kayak ya udahlah, enjoyment. Ini ngelangkah gue. Kalau gue kayak gitu mulu, kapan akhirnya alhamdulillah orang tua ngasih izin gue kuliah. Adik gue kuliah tempat yang bagus menurut gue, karena di lingkungan rumah gue jujur bukan masalah tentang selisih ekonomi bang, sikut-sikutan ekonomi tentang duit, tentang kaya enggak, tapi kita bersaing pendidikan. Oh. Jadi lingkungan rumah gue kayak gitu. Nah, gue kan masuk swasta nih. Kebetulan gue masuk di swasta. Swasta yang diadopsi sama negeri. Iya betul. Ada kata-kata negerinya juga di situ. Nah, adik gue alhamdulillah Satu ini ya. satu Almet. Tapi cuman nggak pernah ketemu. Iya, dia anak lu anak malam pagi sih. Anak bapak mago. Enggak, maksudnya kuliahnya pagi malam. Malam. Ke malam. Kadang kalau lagi pagi ngikutin dosen pagi. Nah, terus adik gue dapet tempat bagus, lulus dong. Nah di situ satu sisi gue berpikir jujur pak, pendidikan itu buat gue lebih ngangkat stratanya orang tua, secara tidak langsung derajatnya. Biarpun gue nggak bisa, orang ya. Betul, gue biarpun gue belum bisa ngasih secuil kuku lah bahasa kasarnya ke orang tua gue gitu kan. Lebih ke situ. Lu bang, maaf. Lu ngasih orang tua lu kuku? Enggak, maksudnya ibaratnya Yang istilah ibarat, kalau ibarat kata tuh yang bagusan gitu. apa ya? Jangan kuku. Permata Gitu. Iya, Kuku udah hitam. kotor dikasih ke Kagak, maksudnya secuil berlian lah gitu. Nggak ada rasanya apa-apa dibandingin gue dikasih amanah sampai hari ini gitu loh sama orang tua gue. Iya benar. Tapi cuman Bang Pep, gue mau nanya Bang Pep. Apa tuh mas? Biasanya kan orang Kok yang jadi kita melankolis orang sih? yang dibully ya, orang yang dibully gitu. Biasanya pengaruh di tongkrongan tuh ada. Ya. Misalkan ya lu jadi objek buat dibully. Terus kemudian orang memandang lu remeh. Nah, itu lu gimana tentang pandangan orang-orang kayak gitu? Kalau gue jujur mas, kalau gue ngomong jujur untuk berapa Nggak kali ya. apa-apa. Nanti ada hadiahnya ya. Bener ada hadiahnya. Piring gratis. Ini bunga. Oh bunga ya. Oke itu. Gitu. Jadi lebih kayak ada momen nih kok kita nongkrong tuh nggak selamanya tuh dari misalkan 4 jam dari 0 sampai 4 jam itu selamanya untuk dibully. Oh gitu. Nggak mungkin. Pasti ada momen dimana kita break untuk dibully, Tapi terus ditonjokin. diinjek lehernya, patahin selangkangan. Langsung kasar ya. Enggak, maaf. Kayak ada momennya dimana kita tuh break itu untuk ya gue selama ini nongkrong di luar nggak pernah sampai 1 jam, 3 jam, 4 jam itu benar-benar dibully. Nah, di momen ada masanya gue didengar sama mereka. Nah, dari situlah momen itu gue hantem. Misalkan ya contoh gue dibully nih, mereka lagi pada main game, nanti lu cemen ini. Ya udah, ntar waktunya baterainya habis diem pak, ya udah, yuk kita bahas. Kan gue demen ngobrol kan, dan apalagi yang udah pernah ngobrol sama gue, kebanyakan dari A sampai Z, abis itu A1, A2, A3, jadi deep lebih dalam lagi. Ukuran A4 sekarang berapa bang? Hah? A4 3.500? ukuran senti. 500 aja Gue kira harganya. Maaf ya, orang tua orientasinya uang. Uang. Bang, bentar lagi dapat ikan bang. Bentar lagi dapat ikan. Sampai mana tadi? Iya. Ya pokoknya kalau di tongkrongan tuh arah angin pasti berubah. Kan? Iya. Nggak mungkin anginnya ke utara. Iya, gitu. Tapi kita bang bisa ngambil ini bang, pelajaran dari bang seorang Pep Guardiola. Bukan Pep. Seorang Pep bang. Kesini dong. Oh iya maaf. Ke distrik gara-gara itu. Tapi kita bisa ngambil pelajaran. Tapi bang sebenarnya kita bisa ngambil pelajaran dari seorang Pep ini bang. Apa tuh? Dia tadi kan bilang dibully nggak apa-apa, merasa diremehkan oleh pandangan orang nggak apa-apa. Tapi setelah itu dia punya poin, punya nilai gitu. Nah, nilai nilai yang bisa kita ambil
nggak apa-apa kita dilihat remeh sama orang gitu, tapi kita harus punya nilai ya. Ketika orang itu butuh, kita bisa ngasih nilai buat dari diri kita ke orang itu gitu. Tapi sendiri ya. maaf, ternyata jadi tukang host tuh nggak mudah. Nggak mudah kan ternyata ternyata. Tapi emang benar, maksudnya Bang Pep adalah orang yang kayak gampang banget ngambil sari-sari dari nilai-nilai dari obrolan segala macam. Dia tuh gampang gitu, jadi karena open mind kan. Udah gitu Bang Pep ini orangnya jujur banget. Nah, Ya kan? Jujur. Kita bisa lihat dari tadi Bang Pep berapa kali ngomong jujur ya kan? Betul. Nah, ngomong-ngomong jujur nih, mending kita tes kejujurannya. Betul. Begin truth or dare. Saat-saat menegangkan truth or dare. Jadi di truth or dare ini mainnya gimana Bang Aris? Jadi yang truth, yang dare. Oke, truth, dare. Oke. Jadi di truth or dare ini akan ada 3 sampai. Ini masalah ini mau terus. Jadi di truth or dare ini akan ada 3 sampai 4 pertanyaan yang berasal dari panitia kepada kita semua yang ada di sini. Dan kita juga berhak menanyakan satu pertanyaan untuk orang lain yang ada di sekitar sini. Masing-masing satu. Kita mulai dari Bang Pep. Oke, siap ya Bang Pep? Kenapa harus ke gue? Ya oke. Bang Pep ada rencana mau nikah atau ta'aruf nggak? Mau Truth jawab atau dare? Truth. Oke. Ada Waduh. menikah. Gue kayaknya taruh buat gue berat. Cuman gue pengen kenalan dulu sama calon gue dan gue kalau bisa langsung. Oke. Ya. Sip. Cuman beda ya, maaf ya teman-teman yang taruh. Gue tidak pakai istilah taruh, cuman lebih kayak kenalan aja. Kayak gitu. Dan bukan pacaran. Pacaran buat gue, maaf, buang-buang duit. Ya. Betul. Ya, lanjut. Ajit, Oke. kamu kan sudah berumah tangga selama belum puluhan tahun. Enggak, 7 tahun. 7 tahun, iya kan? Iya, Belum selama puluhan tahun. Oh iya benar. Amin long life. Dan sekarang sudah dikaruniai dua anak. 2 anak. Kepikiran nggak atau pernah nggak sih ngelirik cewek lain? Truth or dare? Wah iya bener nih. Truth. Oke. Pernah. Gua udah nih. Dia lu maju kayak gitu. Nggak tahu pertanyaan itu. Lanjutin. Pernah. Kalau misalkan ditanya pernah nggak ngelirik orang lain atau mau kayak poligami gitu kan? Iya. Iya. Pernah. Karena emang pada dasarnya sebelum menikah pun gue emang ada keinginan untuk poligami gitu. Cuma setelah tahu ilmunya, tahu ininya, syarat-syaratnya berapa macam, Ntar dulu. nggak mampu saya. Nggak mampu. Nggak Bukan ntar dulu ya, nggak mampu. Kalau Berarti masalah titik. pengen pernah kepikiran pernah. Emang kalau dilihat dari segi poligami boleh 2, 3, 4, wah mau ya. Mau. Cuman kalau orang udah ada ilmunya pasti akan merasa berat. Iya. Bang Aris lebih suka punya banyak temen atau satu temen aja tapi dia tuh kayak udah klop banget? Oh. Lebih baik satu teman. Truth or Truth dare? or dare? Truth. Lebih baik satu teman, tapi dia bisa mengerti kita. Oh. Wih, Masya Allah. Yuk lanjut next Bang Pep. Oke, siap. Bang Pep, apa Ya. harapan Bang Pep di tahun ini? Mau nikah dulu atau mau beli rumah dulu? Oke, gue jawab truth. Pertanyaannya Udah nggak bisa nggak ada yang dare-dare ya. nggak nusuk gitu. Truth. Truth gue tinggal Allah ngasih jalannya apa. Itu dua-duanya cita-cita gue. Selain satu lagi adalah insya Allah gue pengen punya satu usaha. Usaha apa? Ya apapun itu. Tapi gue Konsultasi rencananya,
konsultasi bully. Ih bener. Ya mungkin bisa, Bisa, gue kan? bisa Bisa, jadi Bang. Bisa psikiater secara otodidak gitu Iya, ya, bisa. belajar di alam. Tapi kayaknya masih banyak orang dokter psikiater yang lebih expert kalau gitu. Ntar dulu bang. Cuman itu salah satu cita-cita gue. Dua itu salah satu cita-cita gue. Semoga aja insya Allah tahun ini minimal ada yang dijawab. Amin. Amin. Gitu. Masalah dijawab, ya udah. Maaf. Ya nggak mesti kan perjuangan dulu mas. Ya, next gua. Oke. Bang Azir, ketika ke kantor pernah nggak lihat teman kantor terus bawaannya tuh kesel? Siapa dan kenapa? Trut. Sering. Jidat gue kan salah satunya deh. Sering. Isal yang bakal ngedit video ini. Gue paling kesel banget sama dia tuh. Emang kenapa bang? Siangan mulu. Emang kenapa bang? Ah, ini kayak gini nih. Ngomong, emang kenapa? Ini kayak gini nih. Ngomong. Dari itu Aduh. Gak bunyi lagi. Waris. Ya. Next. Bang Aris, Iya, Sarah. pernah nggak Pernah. kepikiran mau resign? Truth or dare? Ya Allah, truth. Gampang Wih, banget ya? bukan gampang, berani aja. Kepikiran resign, pasti semua orang akan terlintas di kepalanya kepikiran resign. Kalau gua, iya pernah. Itu. Ya udah. Oke, iya. Mau alasannya? Boleh. Ah enggak, capek. Mau kenapa? Mau kenapa? Mau kenapa? Setiap orang pasti kepikiran untuk resign. Oke. Pertama untuk kemajuan dirinya. Ya. Kalau misalkan dia merasa stuck Di sini, perusahaan tersebut, nggak usah di sini. Lu kerjanya di sini. Kan kerjanya di sini. Kan rutin lu ya. Udah langsung aja. Stuck. Ayo lanjut. Itu udah pasti. Buat pengembangan itu diri ya? Pertama-tama masuk. Pertama masuk. Hah? Baru masuk. Wah, kayaknya mau resign. Dulu tuh hampir sama leader dulu tuh hampir apa? Tunjuk-tunjukkan. Enggak dong. Hampir tanda tangan. Udah bilang, "Bang, gua nggak bisa ngikutin." Ya. Gitu. Udah mau maksudnya ternyata masih ditahan gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang gitu Alhamdulillah. bisa ketemu Masih kalian gitu. Mungkin kalau nggak ada saya, saya nggak sampai sekarang nggak bisa bertemu dengan kamu dan kamu. Pas aja. Kas dulu. Susah. Hey. Next, Bang Beb. Bang Pep, kalau dikatain atau dicengin lebih kesel ke arah mana sih? Utara. bintang Truth or dare? Pasti jawaban gue coba di sini gue pengen truth juga. Gue lebih apa ya? Pas mood gue lagi nggak baik-baik saja sih sebenarnya. Gitu. Tapi ya gue selagi emang pengen kayak misalnya contoh gue masuk di kan kantor kan salah satu gue bilang komunitas ya. Komunitas buat diri gue tuh. Nah kantor itu kalau misalkan gue udah masuk ke kantor ya mau nggak mau. Sebisa mungkin. Maksudnya tuh keselnya ke arah mana? Kayak atau pas lo dicengin orang tua lo atau fisik lo atau apa lo gitu. Kalau gue Yang lebih kesel. apa ya? Gue bingung deh. Kayak misalkan kalau hubungan, gue sekarang juga, ya gue juga lagi pengen maksudnya dalam artian pengen berusaha gitu loh. Nggak ngebet amat gitu. Lebih kayak hubungan kali ya. Hubungan ya. Kayak misalkan kayak gue masalah hubungan, wah perjaka tua gitu. iya, terus kayak belum nikah, Iya. belum mandi. emang Nggak gitu. nikah, gitu. Ini callback yang video-video yang sebelumnya nih. Awal-awal naik nongkrong nih ada lihat karena gue apalagi kalau misalkan dibilangin sama tim atau tongkrongan itu ya padahal kita nggak ada apa-apa itu misalnya nggak ada apa-apa misalnya gue cuma sebatas ngobrol sama si A tapi di situ jadi bahan gunjingan satu komunitas itu gitu. jadi gue nggak nyaman Jadi kayak cie. itu hal-hal yang simpel cuman buat gue nggak nyaman gitu jadi kayak misal kayak apa, kayak ada yang ngecengin Cie, Bang Pep deketin HRD gitu ya. Itu Itu nggak nyaman itu inisialnya Windy, iya, sama Rahma. Tuh, nggak seneng dia. Tuh kan nggak Dia seneng. seneng. Udah, kalau nih
Berarti kalau Bang Pep nggak seneng mukanya begitu. Manis banget. Kalau nggak seneng. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gak usah itu konteksnya gitu lah bang, kurang lebih gitu. Next gua. Oke, Ada yang ngomong nggak? Lah ini ngomong. ini gue pengen nanya sama lo deh. Aku ya. Oke, truth or dare? Yang nusuk gitu, nusuk. Oke, truth Iya or dong. dare? Tadi hampir sih. Lebih ke profesional kerja sih. Oke. Gimana lo mensiasatin diri lo waktu tidak baik-baik saja? Truth or dare? Truth. Oke. Karena ini something yang harus dibagi gitu Iya. kan menurut gua. Hmm. Kalau lagi kerja gimana gua mensiasati diri gua ketika gua lagi nggak baik-baik saja. Ngomel sama tim. Satu itu buat ngelampiasin. Buat ngelampiasin satu itu. Cuma yang lebih penting ke bentuk tanggung jawab sih. Jadi karena mungkin posisi gue udah kebantu, gue udah punya anak, gue udah punya istri gitu kan. Jadi gue sangat memperhatikan aliran uang yang bakal nanti gue kasih ke mereka gitu. Nah jangan sampai gue ngasih uang ke mereka hasil gue kerja mangkir, hasil gue kerja nggak benar gitu. Gabut lah Jadi, ya. Gaji buta. gaji buta. Jadi kayak ingat aja tanggung jawab lo gitu. Ingat aja tanggung jawab lo dan konsekuensinya lo ketika kerja gitu udah pasti dihadapkan dengan segala stres Iya. yang ada gitu. Problem. Udah pasti bakal dihadapkan segala banyak pekerjaan Iya, gitu. betul. Jadi bentuknya ke situ aja. Itu salah satu apa ya, buat trigger lagi Iya, modus ya. karena kan gue yang udah milih kerja kok, ya kan. dan- Masa pas lagi gue dalam keadaan gak baik-baik saja, terus gue harus nyerah gitu. Betul. Sama aja kayak gue ngalah sama diri gue sendiri kan. Jadi pokoknya Ajit nggak mau gaji buta. Nggak mau gaji buta. Karena apa yang dikasih ke keluarganya, apa yang diberikan ke keluarga berpengaruh dengan keluarganya. Betul. Iya. Setuju. Gue nggak mau gaji buta. Gue maunya gaji naik. Apa bang? Tunggu. Ada yang lebih penting daripada gaji naik bang. Apa, Bang? Gaji cair. Oh iya, gaji turun. Naik juga nggak percuma kalau nggak cair. Iya. Gaji turun. Oh iya, turun. Turun. Dapat. Iya maksudnya ini kalau apa di trans. Ayo ya. next. Oke next. Waris, oke dari gua. Oke. Oh, oke boleh. Nah, Ini udah pertanyaan keempat kan? Ya. Nah, terakhir dari gua. Gue tahu banget lagi. Der. Truth or dare? Truth or dare? Masa lalu lu bakal menghantui lu. Yang mana? Ya gue yang mana pokoknya rasa itu. Truth or dare, masa lalu lu apapun bakal bisa menghantui lu ke depan. Truth. Wih, gokil. Lebih dikit. Lebih dikit. Lebih dikit. Maksudnya? Lebih dikit menghantui. Ah, tapi masih ada jejaknya ya. Betul. Perasaan bersalah pasti ada. Oke, benar. Setuju. Ya udah sih. Ya udah sih. Tapi lebih fokus untuk ke depannya gitu ya. Tuh. Oke. Bagus banget. Bang. Berarti tetap fight. Itu buat cuma jadi boosting dan trigger ya. Ya masa lalu kayaknya itu buat pelajaran bang. Ya. Iya. Tuh, kayak misalkan ya mau masalah kehidupan, perhubungan, darat laut gitu. Itu semua buat jadi pelajaran, bukan jadi buat lu apa mendem Iya. dan apa kayak Terlena di situ. iya, lu merasa terhantui terus udah lu nggak akan bergerak. Gitu. Iya. Tapi itu buat lu bergerak, buat lu jadi lebih baik lagi dong. Setuju. Gitu lah. Mantap. Bang Pep, Iya bang. truth or dare? Yap. Lebih baik mana pasangan lo, Ganda atau Husen? Truth or dare? Kalau boleh cerita hari ini Husein. Truth berarti. Truth ya, maksudnya hari ini Husein karena jujur bukan masalah tentang Ganda tidak baik, Ganda baik karena waktu gua tandem sama Ganda juga semuanya baik-baik saja. Karena Ganda sekarang dapat rezeki yang lebih baik Oke. di lain kantor, jadi buat gua hari ini Husein gitu. Mungkin kalau Ganda masih ada di kantor gue yang kerjain itu mungkin
gue cuman bisa kenal Husein di jalan atau di luar project itu. Di kantor. Truth order dulu dong. Truth order. Oke. Di kantor. Ada nggak Hawa yang lu lirik? Hawa, maksudnya Perempuan. Perempuan. kan tadi ada. Kan di kantor. Kantor, Oh, iya. berarti kantor dong. Waduh kantor. Waduh. Secara tidak langsung. Udah deh. Truth order, man. Der deh. Karena mau dari tadi truth mulu. Karena Gue juga gua- tadi modern. Gue melindungi banyak hati orang. Masya Jadi Allah. Der aja. Maaf ya bang. Lu tajam banget sih lu. Apa dernya? Apa dernya? Der apa? Yang tadi apa? Lagu yang paling berkesan lah ya. Yaudah, nyanyiin. Karaoke dia. Karaoke. Iya, karaoke-nya. Apa yang mau Ya udah kamu. Karaoke-nya aja, biar vokalnya Bang Ajit ada. Bang. Sementara kita mesra-mesranya kecil-kecil dulu, iya. Jadi lagu ini tuh emang benar-benar Kasih backsound dikit aja. Apa? kebayang anak gua, Bang. Gue ngomong kayak gitu jadi inget sama bokap, Cuk. Iya. Nih, satu cerita dari gue bahwa gue jujur, gue SMK, bokap gue tuh dipegat sama kantornya karena kantornya collab. Terus gue bingung apakah gue masih bisa sekolah lagi enggak. Dari situ juga gue nggak bisa punya motor. Bokap gue cuma punya motor Grand yang gue pakai sekarang. Tapi perjuangan bokap gue hebat banget. Dari Grand ini, dari Cipadu Rawamangun, dibantuin temennya bawain tekstil beratnya hampir 30 kilo. Cipadu ada di Tangerang sini, bawain, bantuin, ya dibayar seojeknya perjalanan. Terus gue cuman bilang, bapak gue superhero, ma gue pembisnismen yang hebat. Karena nyokap gue cuman berpikir, mama tuh cuman ibu rumah tangga dan bisa dagang doang. Cuman gue bilang, mama tuh bisnismen. Karena apa? Gue bilang sama nyokap gue, kenapa mama bisa dagang tidak sesuai dengan harga aslinya? Karena nyokap cuma bilang, di situ posisinya mama bisa ketemu sama bude ini, nenek itu, gimana kondisi mereka sehat. Nah dari situ gue belajar sama kesetiaan kayak bokap gue, sama teman-teman gue, terus gimana gue bisa belajar tentang logika matematika ya kayak nyokap gue, kayak dimana lo harus fighting man. Ya makanya gue tadi lu cerita tentang anak lo, gue juga berpikir alhamdulillah, masya Allahnya gue kan belum, sekarang belum dapat itu, gimana gue berpikir perjuangan men kayak gitu. Iya. Gue ya Allah astagfirullahaladzim, gue ikut-ikutan mewek kayaknya su. Nggak boleh sayang. Enggak, gue lebih kayak gitu sih bang. Jadi kayak, iya Mas Aris tadi ngomong 5 tahun, ini babeh gue udah mau 20 tahun kali ya pas gue udah gede tuh. Itu perjuangan masih harus gue ngeliat bokap gue sampai saat ini masih ngeliat. Gue pengen natasin bokap gue, udah lu gak usah kerja. Gue pengen sediain mereka warung, ya minimal mereka punya kesibukan. Gue sampai saat ini pengen punya cita-cita itu juga salah satunya. Makanya usaha itu luas. Gue bilang kan ada 3 cita-cita gue, orang merit, punya kendaraan atau punya banda, punya usaha. Usaha itu mungkin gue serahin ke orang tua biar mereka yang bisa ngarahin, gue bantuin dari depan, mereka yang cuman enjoy. Bantuin dari depan lu yang jalan dong. Ya nggak mas tuh. Ya, Tapi bang, masih nangis sih gua. Tapi bang, dari ceritanya Bang Pep tuh, emang tuh orang tua tuh nggak bisa dilarang buat berhenti kerja. Iya. Karena mereka tahu apa nanti gimana keluarga gua, gimana Iya, yang itu. masih apa, Itu gua- masih gua apa gitu. berpikir Emang gua mau gitu. ngeribetin anak gua gitu. Itu yang dilakuin sama gua gitu. Bokap gue berpikir kayak gitu. Tadi gua jujur, gua nggak ada perasaan sedih sebenarnya gua. Gua kalau ngeliat orang begitu bisa nyamber.
Jadi ikut sedih sekarang. Ya udah, Kak. Ntar dulu, jangan cut dulu. Gue masih ada punya pertanyaan sama Bang Aris. Oke, terakhir ya. Yang terakhir. Simpel sih mas. Itu dia belum kelar. Oh ya udah iya. Yang penting semangat banget. Ya. Bokap gue aja masih fighting lah. Ya Lu ini juga semangat. apa? Cuma ini aja. Gua kenapa dengar lagu itu nangis? Karena emang kena aja gitu. Karena kayak emang liriknya itu emang pengen gua sampein ke anak-anak gua gitu. Kayak udah sabar. Tenang, kita lagi berjuang sabar gitu. Makanya nikah Biar bisa merasakan. Ayo next. Tadi saya mau makan bakso. Next question. Terakhir nih. Next question, gua mungkin akan bertanya ke Mas Aris. Yuhu. Truth or dare. Kita jangan sedih-sedihan lagi lah. Nah, Oke, kita bahas tentang berkarya dan profesional. Waduh, itu lagi. Ya enggak kan? Oh, enggak. Gua kalau Bang Ajit kan sama Saris chemistry-nya lebih dari seorang partner kantor. Lu nggak usah nyupirin orang, Bang. Lu bagiin aja dia apa kata mulutnya. Enggak seluruhnya Bang Ajit kasih saya telan mentah-mentah. Jadi gini Mas, truth or dare. Kasih saya telan muntah-muntah. Truth or dare, man. Oke. Partner kerja lo yang selalu buat kesel lo. Siapa? Partner kerja. Partner kerja lo yang selalu membuat lo kesal. Ini bahas tentang profesional dan siapa? Sebutin dong namanya. Truth or dare. Oh gitu. Mau berapa nih? Ya terserah lo. Oh, oke. Truth or dare. Terus Oke, monggo. yang bikin kesel. Mm-mm. Kesel gue dalam artian beda ya. Ya. Kalau kesel tentang Bang Ajit itu ke Isal itu kesel karena ada sesuatu yang nggak disiplin. Gue kesel sama ya kalau itu mau banyak ya. Kalau kita ngebawahin orang pasti banyak keselnya nih. Gitu. Gue kesel sama dia. Iya. Lanjut. Mau ketawa dikit. Oke, lanjut. Gue kata kesel ya. Keselnya gue lain gitu. Ini bocah lincah. Kancil kali. Sedangkan gue kura-kura gitu. Kalau kita istilahkan gitu. Iya. Orangnya gue kura-kura gitu. Yang apa-apa gue dijelasin terus gue Telan dulu. Itu harus gue kumpulin dulu datanya, gue tulis gitu. Kalau dia beda. Spontan. Dia punya pemikiran langsung di tempat gitu dan memang wawasannya luas gitu. Alhamdulillah. Sehingga gue ya kesel, ini orang ada aja sautannya gitu. Kalau gue emang tipe-tipe gue mesti diem dulu dan gue harus pikirkan itu dulu. Betul. Tapi kesel gue ke arah yang lebih baik gitu. Tapi ini kalau untuk yang kesel versi itu semuanya musuh. Agak jadi ini versi maksudnya ya hanya sebatas kantor kan, kesel buat ya gue rival gue lah kalau kata Sasuke sama Naruto ya itu rival. Nah, yang jadi kan lu bakal terus ningkat gitu. ya betul. Next step. keren, aman. Ini enggak, gue bisa gak aman nih. Tapi masalahnya Udah aman jangan dibikin aman. udah gitu ya. Udah jangan lanjutin. Lu yang bikin pertanyaan kocak. Apa? Ada lagi? Truth. Ada Nah, Bang Arif. Bener nih, bonus nih. bonus ya. Bonus 3 orang nih. Bonus ya, boleh ya. 3 orang nih. Apa? Boleh, Bisa nggak langsung bertiga? 3 orang nih berarti. Bertiga Yaudah, langsung bertiga. gitu. Satu pertanyaan langsung bertiga. Pertanyaan buat bertiga. Oh, ya. gitu. Ya. Coba, ada yang seru deh. Ayo. Keren nih. Siapa? Ngasih pertanyaan. Itu dia. Lu ngasih pertanyaan. Tapi kalau Bang Aziz mah udah kejawab, Bang itu juga udah kejawab tentang aku mau nanya. Bang Aziz pernah nggak sih suka sama 2 cewek di kantor? Waduh. Truth or dare. Woi. Istri. 2 cewek di kantor. Dulu nih, coba yuk. Dua cewek ya. Coba. Truth or dare dulu. Truth. Gimana? Suka sama dua Suka orang sama 2 orang wanita perempuan di satu kantor di ini. dalam satu kantor. Jawabannya enggak. Udah. Kan udah truth dia. Bener. Dan dia jujur. Oh iya. Yang itu. Apa? Gua lagi. Lo pernah nggak suka sama Iya, di kantor.
sama cewek di kantor ini? Dua Banyak, 5. cewek. Truth or dare? Korden. Truth. Siapa? Kalau perasaan gue ya. Perasaan gue. Bang, siapa ada intronya, Bang? Perasaan gue Udah beli gigi dulu. ya kantor ya buat kerja. Oke. Itu aja. Jadi nggak ada. Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Biar pernah ada pun gue juga Gimana nih? Enggak, Ada apa enggak? enggak. Kalau misalkan hari ini nggak ada. Oke. Kemarin-kemarin ada. Ada. Waduh. Berarti udah keluar orangnya, Bang. Enggak. Pernah nggak suka sama dua cewek atau suka sama perempuan yang ada di kantor ini? Ah. Nah, Truth or dare? Rokoknya berapa? Iya. Satu biji. Satu. Gitu ngejual ketengan, Bang. Truth or dare? Gini jawab. Truth. truth. Pernah. Tapi nggak 2, 1. Pernah gua. Namanya mau dinanya nggak salah? Apa mau ada satu orang lagi? Mau namanya? Makanya kamu itu nanya. Mau namanya? Stop. Mau. Stop di situ. Udah cukup. Ini privasi lo. Sebenarnya sebelum gue sebutin namanya, Gila, permainan yang paling gua hindari. Iya, sebenarnya permainan ini sebenarnya berat ya. Bener. Berat ya. Karena gua nggak suka ditanya-tanya, terus nggak suka kalau nggak nanya lu, kalau nggak jawab jujur, Nah, lu ditantang. Iya, Maksudnya, iya. tantang ini itu. bener. Nggak bisa disuruh gua. Keren. Keren. Oke, thank you Bang Fred. Thank you. Makasih. Udah mau jadi bintang tamu sekali-sekali ya. Suhu. Apaan sih lo, Jit? Dapat Ya Allah. honor buat host kan? Dapat honor buat host. Jadi jatahnya Bang Fred hari ini buat lu. Ya. Alhamdulillah. Boleh kan? Nggak apa-apa. Iya, nggak Lumayan apa-apa. nih segini. Nggak apa-apa. Segini. Ini apa? Ini maksudnya. Makasih ya. Nggak ada. Nggak ada. Makasih. Bukan, Ya Allah. bukan, makasih ya. Nggak ada. Tapi ya itu cuma cerita. Gitu aja. Tapi teman-teman kita bisa dapat bagi-bagi. Aduh, Bapaknya.